Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam mata kuliah kita yang hari ini pembahasan selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini punya banyak kata. Pertama kerakyatan, kemudian hikmat kebijaksanaan, kemudian ada permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menjadi unsur-unsur dalam kalimat yang membentuk makna keseluruhan dari esensi sila keempat ini, sila kerakyatan. Oke. Sebelum memasuki itu, kita lihat dulu bentuk-bentuk pemerintahan. Jadi ada pemerintahan yang baik dan ada pemerintahan yang buruk. Menurut Aristoteles, kalau tidak salah ini, pemerintahan yang baik, yang terbaik itu adalah pemerintahan yang bentuknya monarki. Artinya pemerintahan yang hanya diatur oleh satu orang yang bijak. Kalau menurut Plato, satu orang yang bijak ini berarti philosopher of king atau king philosopher. Jadi raja sekaligus seorang filsuf. Ketika dia adalah seorang filsuf yang bijaksana dan sekaligus seorang raja, maka apapun yang diaturnya tentu akan diatur sebaik-baiknya dan menghasilkan pemerintahan yang terbaik. Itu monarki. Ketika monarki yang diinginkan seperti ini tidak bisa tercapai, maka ada pemerintahan baik nomor 2. Pemerintahan baik nomor 2 adalah aristokrasi bentuknya. Ini baik saja, diatur oleh beberapa orang terbaik. Jadi ada orang-orang bijaksana yang secara kelompok itu memimpin negara, memimpin pemerintahan, memimpin masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya masing-masing, saling mengisi, melakukan yang terbaik untuk masyarakat, untuk umum. Nah, ini juga baik, tapi di bawah dipimpin oleh satu orang yang baik dan bijak tadi. Kemudian yang ketiga, di bawahnya ada demokrasi. Ini cukup saja pemerintahannya, diatur oleh banyak orang yang altruis. Artinya orang-orang yang tidak hanya mementingkan kepentingannya pribadi, tapi juga melihat kepentingan orang lain di luar dirinya. Jadi demokrasi itu prinsipnya bukan hanya kita menginginkan kepentingan kita terpenuhi, tapi juga bagaimana kita dapat memaklumi dan mengerti ada kepentingan orang juga di luar kepentingan kita. Jadi orang-orang yang altruis itu bisa dengan baik menjalankan demokrasi. Jadi saling mengerti dan saling memahami. Kemudian ada pemerintahan yang buruk. Nah, jika demokrasi tadi diatur tidak oleh orang-orang yang memahami kepentingan orang lain, tapi semuanya egois, diatur oleh orang banyak tapi semuanya egois, kebalikan daripada demokrasi, maka ini melahirkan pemerintahan yang anarki. Semua orang ingin kepentingannya terpenuhi, ada A, B, C, D, E, F, G, kemudian semuanya punya kepentingan masing-masing. Berarti ada berapa kepentingan? Ada 10 orang, berarti ada 10 kepentingan. Ketika semuanya menginginkan kepentingannya terpenuhi, maka akan melahirkan pemerintahan yang anarki. Anarki berarti chaos nantinya. Akan ada pertumpahan-pertumpahan darah dan konflik-konflik yang terbentuk.
Ini pemerintahan yang buruk, dalam level yang cukup buruk. Ada yang lebih buruk daripada anarki. Anarki saja sudah buruk sekali. Kita membayangkan bagaimana misalnya semua orang menginginkan kepentingan yang terpenuhi, tidak ada dialog di dalamnya, hanya ada monolog. Semua orang menyampaikan kepentingannya dan menginginkannya tercapai. Yang lebih buruk daripada anarki adalah oligarki. Negara ini dipimpin atau diatur oleh kelompok-kelompok orang. Ini sama seperti aristokrasi, beberapa orang. Tapi beberapa orang ini tidak memimpin negara, tidak menjalankan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat secara umum, tapi untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan kelompok mereka. Nah, ini akan menciptakan realitas pemerintahan yang oligarkis. Pemimpinnya ditulis atau pelakunya disebut sebagai oligark. Mereka adalah orang-orang yang licik, mengaku sebagai perwakilan, tetapi sebenarnya mereka bukan perwakilan masyarakat secara umum, tapi adalah perwakilan kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan-kepentingan kelompok tentunya. Dan yang terburuk itu adalah tirani, diatur oleh satu orang, tapi satu orang ini luar biasa lalimnya, luar biasa jahatnya. Nah, jadi yang terbaik itu bersisian, beririsan dengan yang terburuk. Yang baik itu beririsan dengan yang buruk, dan yang cukup baik itu beririsan dengan yang cukup buruk. Nah, jalan tengahnya ketika pilihan manusia ini tidak, tentu saja idealnya kita menginginkan yang terbaik, tapi jika yang terbaik ini gagal maka jatuhnya akan menjadi yang terburuk. Atau yang baik saja maka yang jatuhnya akan menjadi yang buruk. Oleh karena itu pilihan dunia atau pilihan logika manusia hari ini itu pilihannya menjurus pada demokrasi. Dia cukup baik ketika dia dipimpin oleh orang-orang altruis. Ketika dia tidak bisa berfungsi sedemikian rupa, maka paling tidak jatuhnya ke anarki saja, tidak ke yang terburuk tapi yang cukup buruk saja. Atau paling tidak hari ini bergeser ke oligark, dipimpin oleh orang-orang yang licik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pemerintahan. Nah, kita akan bicara nanti di demokrasi, sesuatu yang ada di tengah-tengah. Jikapun dia gagal, maka kegagalannya masih dapat kita atasi dengan upaya-upaya tertentu untuk mengembalikannya menjadi demokrasi kembali. Oke, prinsipnya dalam sila keempat itu adalah kerakyatan dan demokrasi. Jadi ada rakyat dan ada demokrasi. Kita bicara tentang rakyat dulu. Rakyat, apa yang dimaksud dengan rakyat? Kemudian wakil rakyat itu siapa? Kalau yang pertama bisa kita definisikan, kalau kita mau bersepakat, semua warga negara Indonesia di Indonesia atau di luar negeri itu adalah rakyat Indonesia. Oke, itu mungkin tidak akan ada perdebatan. Kemudian wakil rakyat. Wakil rakyat ini siapa yang mewakili siapa? Kalau tadi rakyat adalah seluruh masyarakat Indonesia, maka siapa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia? Sistem yang mengatur kita ini adalah sistem demokrasi yang menerapkan pemilihan langsung. Artinya ada para wakil-wakil yang memiliki konstituen di daerah-daerah tertentu. Demokrasi kita berarti kalau DPR itu sebagai wakil rakyat, maka ada wilayah pemilihannya. Kalsel ini ada dua wilayah kalau tidak salah. Ada Kalsel 1, ada Kalsel 2. Nah, maka ada yang mencalonkan diri di pemilihan Kalsel 1, ada yang di Kalsel 2. Nah, orang-orang yang terpilih kemudian menjadi wakil rakyatnya Kalsel. Nah, seperti itu. Kalau yang lain, misalnya di daerah yang lain, berarti menjadi wakil
rakyatnya daerah tertentu. Jadi menjadi wakil daripada konstituennya. Seperti itu. Kalau presiden berarti dia adalah wakil daripada seluruh rakyat yang memilihnya. Logikanya ketika dia punya satu wilayah pemilihan, seharusnya ini yang terbaru kan kemarin beberapa waktu lalu itu pemilihan presiden Amerika Serikat itu ketika belum sih masih diproyeksikan sebagai calon presiden yang memenangkan pemilihan presiden. Ketika baru diproyeksikan, maka Joe Biden itu mengatakan, terima kasih masyarakat rakyat Amerika sudah mempercayakan kepada saya untuk memimpin negara. Saya akan menjadi presiden yang baik bagi semua rakyat Amerika yang memilih saya dan yang tidak memilih saya. Artinya tidak ada pemisahan lagi antara siapa yang memilih dan tidak memilih. Kalau misalnya pemilihan presiden kemarin misalnya di Kalimantan Selatan itu sebenarnya Presiden Jokowi itu kan kalah. Yang menang di Kalsel itu adalah paslon nomor 2 ya, yang Prabowo dan Sandi itu. Nah, apakah kebijakan presiden itu akan memprioritaskan wilayah-wilayah di mana dia dimenangkan, daerah tertentu di mana dia menjadi mayoritas, atau dia akan tetap menjalankan sama di wilayah yang kalah pun dia juga akan berlaku hal yang sama. Misalnya di Kalsel ini kan Presiden Jokowi kan kalah, nah apakah perlakuan dari presiden itu sama terhadap Kalimantan Selatan dibanding dengan wilayah lain yang Presiden Jokowi itu memenangkannya? Nah ini, jadi apakah dia wakil rakyat secara keseluruhan atau dia wakil rakyat dari mereka yang memilihnya saja, konstituennya saja? Nah ini menjadi perdebatan. Sebenarnya sah-sah saja kalau memang ada skala prioritas. Dengan keterbatasan sumber daya dan keterbatasan dana, mungkin tentu saja yang diprioritaskan adalah mereka yang membawa kemenangan bagi yang terpilih. Tapi seharusnya itu tidak dilakukan. Itu harus dihentikan. Ketika seorang terpilih, dia bukan lagi menjadi wakil dari konstituennya, dari wakil dari yang memilih dia, tapi dia adalah wakil dari semua orang yang menaikkannya atau yang membiarkannya naik. Itu kalau dalam bahasanya Pramudia Anantatur itu. Jadi semua orang akan dituntut oleh mereka yang menaikkannya atau yang membiarkannya naik. Nah, jadi wakil rakyat itu sudah kita anggap bisa kerucutkan di mana. Kemudian bagaimana yang disebut sebagai merakyat? Apakah kalanya Pilpres kemarin kan atau Presiden Jokowi sebelum corona melanda itu kan sering turun ke lapangan, sering turut serta melihat pasar, melihat gorong-gorong, melihat kebakaran hutan, turun langsung ke lapangan, membantu dia. Nah, pertanyaannya apakah ini hanya sebagai simbol bahwasanya presiden ini adalah presiden yang merakyat, atau wakil rakyat yang lain, pemerintah yang lain itu adalah pemerintah atau pimpinan yang merakyat, atau itu hanya simbol yang kosong? Artinya merakyat itu tidak serta merta harus turun ke lapangan. Kalaunya puncak pimpinan itu harus turun ke lapangan, berarti ada masalah nih dalam hierarki kekuasaan. Yang di bawah presiden, kemudian yang di bawahnya di bawah presiden, yang di bawahnya di bawah presidennya. Di dalam hierarki ini berarti ada ketidakpercayaan, sehingga pimpinan yang paling atas harus langsung turun ke yang paling bawah. Berarti ada masalah dalam hierarki ini. Nah ini, jadi pertanyaan merakyat ini juga harus kita dekonstruksi kembali. Seperti apa makna yang merakyat itu?
merasakan penderitaan rakyat. Merasakan itu bukan hanya sekedar bersimpati, tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu agar tidak menjadi masalah lagi. Nah ini, dan ini bukan hanya tanggung jawab satu orang, bukan hanya tanggung jawab presiden. Semua orang itu punya tanggung jawab seperti itu. Tapi yang kita permasalahkan adalah bagaimana sih makna dari merakyat itu, seperti itu. Apakah pejabat yang menggunakan mobil mewah dengan rakyat yang hanya menggunakan sepeda itu, ketika pejabat ini juga bersepedahan, apakah itu dikatakan sebagai merakyat? Sebenarnya itu sangat multitafsir. Jadi kan presiden atau pejabat dengan segala tanggung jawab dan konsekuensi pekerjaannya tentu saja harus membutuhkan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti itu. Jadi tidak serta-merta mereka harus juga menggunakan fasilitas yang sama dengan mereka yang punya tanggung jawab dan peran terhadap negara yang berbeda, atau harus disamaratakan yang dikatakan sebagai merakyat seperti itu. Dan terakhir, apa yang dimaksud dengan kerakyatan? Jadi apa sih makna daripada kerakyatan yang ada dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ketika kita sudah bisa mengerucutkan rakyat itu apa, kemudian wakil rakyat itu apa, kemudian merakyat itu seperti apa, maka kerakyatan ini akan ditemukan dengan sendirinya, dan dia dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Oke, kita berlanjut ke demokrasi. Macam-macam demokrasi. Demokrasi ini ada yang liberal atau konstitusional, kemudian juga ada demokrasi rakyat atau demokrasi sosial. Itu dalam formatnya. Kemudian dalam prakteknya ada demokrasi langsung seperti yang kita pakai. Kemudian ada demokrasi perwakilan, itu seperti sebelum reformasi. Kemudian ada demokrasi perwakilan sistem referendum. Ini macam-macamnya saja, silahkan kawan-kawan baca lagi masing-masing. Kemudian ada demokrasi yang sifatnya formal, intinya adalah prosedurnya saja yang demokratis, esensinya tidak penting. Kemudian demokrasi material ini isinya, esensinya yang dipakai. Kemudian ada yang gabungan formal dan materialnya itu demokratis. Jadi macam-macam bentuk dari demokrasi. Kalau kita di Indonesia itu pertama tipenya adalah tipe demokrasi yang liberal dengan sistem pemerintahan kita, dengan gaya berpolitik dan logika masyarakat kita, maka tipikal demokrasi kita adalah demokrasi yang liberal. Kemudian demokrasi sistem pemilihannya demokrasi pemilihan langsung. Kemudian finishnya atau tujuannya itu adalah demokrasi gabungan, bukan hanya sekedar formalitas dari demokrasi itu, pemilihannya, kemudian ada unsur-unsur yang membangun demokrasi, tapi juga capaian seperti apa. Apakah demokrasi ini membawa pada tujuan-tujuan untuk mensejahterakan. Nah, kalau yang material itu kan tujuannya nanti garis finishnya demokrasi ini harus membawa kepada kepentingan rakyat, kepada kesejahteraan rakyat, bukan hanya formalitas dalam praktek demokrasinya, tapi ada tujuan. Nah, karena yang kita pakai juga gabungan kedua-duanya, formalnya jalan dan tujuan intrinsiknya juga dijalankan. Oke, syarat-syarat demokrasi itu perlindungan konstitusional. Jadi ada aturan hukum yang mengatur, kemudian ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, itu kemudian pemilu yang bebas, kemudian
kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat. Ini menjadi syarat-syarat demokrasi. Salah satunya kurang atau salah satunya tidak ada, maka demokrasinya akan timpang. Kita lihat saja apakah perlindungan konstitusional kita sebagai negara hukum itu sudah baik. Apakah negara kita yang katanya sebagai negara hukum ini benar-benar diatur oleh hukum atau diatur oleh politik? Itu pertanyaannya. Jadi apakah perlindungan konstitusional ini, pisau hukum itu apakah tajam ke semua arah atau tajam ke atas atau tajam ke bawah dan tumpul ke atas saja? Silakan kawan-kawan jawab sendiri. Kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Mereka yang bertugas untuk memutuskan satu putusan hukum ini harus orang-orang atau lembaga yang bebas. Lembaganya mungkin bebas secara institusi, tapi pribadinya kita tidak tahu. Silakan kawan-kawan jawab sendiri juga. Kemudian pemilu yang bebas. Apakah asas bebas dalam pemilu kita itu benar-benar bebas, atau kita hanya pseudo bebas yang sebenarnya hanya hanya ilusi. Tidak ada kebebasan sebenarnya dalam kita berpesta demokrasi. Pemilu kita mungkin adalah pemilu yang sudah diatur sedemikian rupa. Calon-calonnya siapa saja, syarat-syarat untuk menjadi calon itu seperti apa, sehingga akan mengerucut pada pilihan-pilihan tertentu saja. Seperti presiden misalnya, hanya 2 calon presiden yang bisa kita pilih, padahal sebenarnya dua-duanya bukan kriteria dari ekspresi kepentingan politik orang-orang, misalnya seperti itu. Jadi apakah pemilu itu adalah pemilu yang bebas atau tidak? Secara formal mungkin iya, tapi secara esensial apakah itu iya atau tidak? Nah, seperti jadi kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat. Banyak sekali hari ini represi atau pemungkaman terhadap kebebasan ini. Adanya undang-undang ITE itu sangat mempengaruhi kebebasan berekspresi kita. Kemudian undang-undang yang lain misalnya itu sangat mengungkung kebebasan berekspresi. Kemudian kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, ini juga ada represi lah di beberapa waktu yang lalu. Itu kan sangat kental nih, karena baru saja dan selesai pilpres, itu sangat kental nuansa seperti itu. Nah, ini yang menjadi syarat demokrasi. Kemudian penegak demokrasi itu adalah pertama negara hukum tadi. Oke, kita adalah negara hukum, dikatakan sebagai negara hukum. Tapi apakah negara ini benar-benar diatur oleh hukum atau negara ini diatur oleh politik? Itu menjadi pertanyaan. Kemudian masyarakat madani ini adalah masyarakat yang sempurna, yang tadi semua orang altruis. Nah, apakah masyarakat kita adalah masyarakat madani atau setengah madani, separohnya altruis dan separohnya egois? Atau bahkan mungkin semuanya orang egois, dan berarti negara kita adalah negara yang anarki. Kemudian ada infrastruktur politik yang menjadi penegak demokrasi. Ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada lembaga politik, ada lembaga penyelenggara pemilu, ada pengawasnya. Nah, ini adalah infrastruktur politiknya. Nah, apakah infrastruktur politik ini juga menjalankan tugasnya? Misalnya partai politik punya tugas untuk pendidikan politik. Apakah pendidikan politik dari partai politik ini berjalan dengan baik atau tidak seperti yang diharapkan? Kemudian para penyelenggara demokrasi, KPU dan Bawaslu misalnya, apakah menjalankan perannya, tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya? Nah, ini mempengaruhi kualitas demokrasi itu. Negara hukum, masyarakat madani, dan infrastruktur politik. Kalau ketiga-tiganya itu paripurna, maka demokrasinya akan tegak lurus. Kalau ada misalnya salah satu yang minus,
maka demokrasi agak bengkok atau seperti apa, atau bahkan naik dan tenggelam seperti itu. Ciri-cirinya ada pembagian kekuasaan, ini ada ya kita trias politika, pemilihan umum yang bebas, ada pemilihan umum, ada manajemen yang terbuka, ada kebebasan individu, ada peradilan yang bebas, ada pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan kepada hukum, ada supremasi hukum, ada kebebasan pers, dan ada multi partai politik. Ini ciri-cirinya. Jika silakan dicermati saja apakah ciri-ciri ini terdapat dalam negara kita. Berarti kalau ini terdapat, kita adalah negara yang demokratis. Ini gambaran sudah kita diskusikan ya kayaknya di bagian sejarah Pancasila. Ini juga berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Itu masa-masa awal demokrasi konstitusional parlementer, kemudian ada masa-masa ketika katanya sebagai demokrasi, cirinya demokrasi terpimpin. Nah, ini apakah demokrasi atau tidak, kita tidak tahu. Masa-masa Orde Lama, kemudian masa-masa demokrasi Pancasila, ini demokrasi yang konstitusional tapi sifatnya presidensial. Ini masa-masa Orde Baru. Nah, silakan kawan-kawan kulik ke belakang saja. Lihat positif dan negatifnya dalam pelaksanaan demokrasi. Kalau kita mau lihat sisi positifnya, tentu ada progres dari awal kemerdekaan sampai hari ini pasca reformasi. Itu demokrasi ini selalu berkembang atau mungkin naik turun, seperti itu. Kadang bagus, kemudian di masa-masa tertentu kembali turun gunung, kan nanti naik lagi. Ada tren seperti itu. Nah, ini adalah proses pendewasaan dalam berdemokrasi di Indonesia. Kalau mau dibandingkan dengan Amerika, ya tentu saja Amerika sudah berapa ratus tahun sebagai negara demokratis. Indonesia kan kalau mau dibandingkan ya masih remaja atau masih anak-anak seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat negatifnya, banyak sekali, dan itu tidak dilihat untuk dicela sebenarnya, dilihat untuk dijadikan sebagai pembelajaran dan cermin untuk kedepannya, memperbaiki kualitas demokrasi yang ada di negara kita. Tentu saja kritik ini tidak hanya selesai di bangku perdebatan, tapi harus ada kesadaran real dari orang-orang yang melaksanakannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Apakah semua orang tadi altruis, punya pengorbanan untuk mungkin mengorbankan hal-hal tertentu dari dirinya agar tercapai kepentingan bersama, atau semua orang egois, yang penting kepentinganku dulu nih, yang lain nantilah gitu. Karena kita kan hidup cuma sebentar nih, tidak lama-lama, negara kan nanti akan diwariskan ke anak cucu. Nah, seperti itu logika yang sangat liar itu kemudian mengurangi proses positif menuju demokrasi yang lebih baik. Kemudian ada kesetaraan dan musyawarah. Kemerdekaan individu dan masyarakat itu menjadi persyarat juga dalam demokrasi. Jadi masyarakat demokratis itu mensyaratkan kesetaraan. Kemudian demokratis bukan hanya terkait dengan polling atau voting, tapi dia dialog, musyawarah. Kalau kita sudah bicarakan kemarin, dalam proses pencapaian untuk persatuan itu harus ada dialog, saling memahami, saling mengerti, saling mentolerir antar satu dengan yang lain, antar kelompok yang berbeda kepentingan, berbeda pikiran dengan kelompok yang lain, antar individu dan masyarakat. Itu harus ada kesetaraan yang kita bicarakan kemarin. Kemudian dalam kesetaraan itu dikomunikasikan dengan dialog dalam musyawarah. Kemudian konsekuensi selanjutnya
dialog atau hasil dialog itu dipatuhi. Jadi apa sih konklusi terbaiknya? Meskipun misalnya ada 10 orang nih, contoh kecilnya, ada 10 kepentingan. Berarti kalau kita mau mengakomodir 10 kepentingan ini, maka hanya 1/10 dari setiap kepentingan yang bisa diakomodir. Kalau hasil dialognya seperti itu, maka semua orang harus menerima dalam kedudukan yang setara bahwasanya hanya 1/10 kepentingan masing-masing yang diakomodir. Atau kalau mau digilir, ada 10 tahapan. Jadi kepentingan pertama adalah yang mau dicapai, yang kepentingan yang ini, kemudian tahap selanjutnya yang ini sampai 10 tahapan pencapaian kepentingan. Nah, kalau hasil dialog seperti itu, jadi harus ada kepatuhan dan konsistensi kepatuhan itu dalam terhadap hasil dialog. Baru itu yang dikatakan sebagai musyawarah dan kesetaraan. Pada akhirnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini akan baik ketika semua unsur-unsur yang kita bicarakan sebelumnya tadi terpenuhi. Nah, sayang sekali sebenarnya semua itu masih jauh panggang dari api seperti itu. Tapi tidak mensurutkan usaha kita untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan kualitas musyawarah dalam masyarakat kita, sehingga tidak selalu serta-merta harus polling. Tentu ada kebijaksanaan untuk saling berlaku altruis, tidak egois, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kurang kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.